teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan yang sudah sangat ingin bertanya mungkin bisa ditahan dulu karena kita akan memasuki pemateri kedua kita yaitu Kak Reni Wulandari. Kak Reni sudah bergabung? Sudah, Azrida. Baik Kak, jadi teman-teman saya izin bacakan CV Kak Reni dulu ya Kak ya. Jadi teman-teman, Kak Reni ini adalah founder dari SEAT. SEAT itu adalah Sobat Eksplorasi Suku Anak Dalam Jambi. Jadi Kak Reni merupakan founder. Tadi karena Kak Uli adalah volunteernya, Kak Reni adalah foundernya. Baik, Kak Reni bersekolah dari SD sampai SMP-nya di Kota Jambi dan SMA-nya di swasta Islam Al-Arif dan melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Jambi dengan mengambil peminatan program studi matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu melanjutkan pendidikannya di, maaf Kak kalau salah penyebutan, Wageningen University and Research di Nederland, Belanda, mengambil peminatan Social Science, Development Studies, Development and Rural Innovation. Selain itu, pemateri kita juga pendidikan non formalnya ada persiapan keberangkatan, PK 126, pembekalan bahasa, leadership development. Jadi pemateri kita sangat luar biasa teman-teman. Juga dalam LPDP, yaitu salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Untuk pengalaman sendiri sangat banyak, mungkin sangat-sangat banyak yang bisa saya highlight yang masuk ke tema kita pada hari ini, yaitu selain founder SEAT, Kak Reni juga telah menerbitkan buku cerita SEAT, juga The Effect of Financial Capital on Livelihood Diversification on Indigenous Anak Dalam Tribe, Sumatera, Indonesia. Lalu ada buku Membangun Mimpi Anak Indonesia, ada karya tulis kewirausahaan, ada karya tulis Karsa Cipta Ikan Persibule BI, matematika. Oh, ini matematika karena Kak Reni juga dari matematika. Karena Kak Reni adalah founder dari SEAT itu sendiri, mungkin akan sangat lebih dalam kali ini. Jadi kita langsung saja masuki ke pemaparan materi. Kepada Kak Reni, kami silakan. Oke, terima kasih Azrida. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, apa sudah terlihat? Ya, Sudah. sudah terlihat, Kak. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Suara saya terdengar ya? Oke. Jelas, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Senang sekali rasanya saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara sama teman-teman mahasiswa. Saya bilangnya adik-adik karena saya sudah cukup, angkatannya sudah cukup tua ya. Saya bilangnya adik-adik aja. Adik-adik mahasiswa, senang sekali kita di sini mungkin bisa berbincang, berdiskusi, nanti ada sesi tanya jawab juga. Saya akan sedikit banyak menceritakan tentang movement pergerakan saya dan teman-teman di SEAT Jambi. SEAT Jambi merupakan salah satu non-profit organizations ya, kepanjangan Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Terhadap pendidikan anak dalam Jambi. Di sini saya selalu membuat tagline membangun daerah melalui pendidikan anak dalam Jambi ya. Tadi sudah diperkenalkan sedikit sama Mbak Azrida, nama saya Reni Ayulandari, teman-teman bisa dipanggil Reni. S1-nya saya dari Unjah ya teman-teman. S2-nya alhamdulillah kemarin dapat kesempatan untuk sekolah di Wageningen University and Research di Belanda.
baru selesai tahun 2021, tapi wisudanya 2022, sebenarnya baru pulang. Insya Allah saya akan melanjutkan S3 saya awal tahun depan di universitas yang sama ya, teman-teman. Sama ya, jurusannya masih developmental study. Oke, mungkin sedikit itu sekilas tentang saya. Oke, ini saya ada sedikit VT ya, VT video. Mungkin bisa ditonton dulu. Saya tes dulu ya, kedengaran apa enggak suaranya ya. Kedengaran suaranya teman-teman? Enggak. Kan, Kak? Oke, sip. Dengar, Kak. Aksi nyata ini aku mulai 2 tahun yang lalu. Namaku Reni Ayulandari. Lahir dan besar di Jambi sebagai pemuda yang terdidik. Kala itu, aku tertegun dan tersadar. Ternyata masih ada sekumpulan orang-orang yang hidup di tengah hutan belantara yang semakin terkikis. Ya, mereka suku anak dalam Jambi. Berjuang melawan kebodohan dari buta huruf, aku mendirikan komunitas sehat Jambi, Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Dari yang hanya segelintir di awal, kini hingga ratusan pemuda Jambi berbondong-bondong ingin berkontribusi bersama kami. Perjalanan panjang yang cukup terjal dan melelahkan tidak mematahkan semangat kami. Mengumpulkan donasi, mengajar baca tulis, belajar hidup bersih, mengumpulkan sampah dan masih banyak program yang telah kami kembangkan. Kini, aksi nyata kami berkembang hingga di 4 titik desa binaan dengan lebih dari 100 jiwa suku anak dalam yang telah kami bina. Oke, mungkin itu sedikit VT tentang suku anak dalam ya. Kalau tadi videonya tuh udah lumayan lama ya, saya buat 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang totalnya udah 6 tahun saya berjalan. Oke, tadi udah sedikit banyak Mbak Uli ya, udah menjelaskan tentang suku anak dalam. Mungkin saya akan sangat singkat saja siapa itu suku anak dalam, teman-teman. Secara garis besar, suku anak dalam itu apa ya, permasalahannya adalah di pemerintahan ini dia mengeneralisir namanya suku anak dalam. That's become kind of issues. Kenapa? Karena ternyata suku anak dalam itu sendiri ada beberapa apa ya, jenis, bukan jenis ya. Ada perbedaan ya. Yang pertama yaitu ada batin 9, kita sering bilangnya kubu jinak sama orang rimba atau kubu liar. Ada satu lagi talang mamak, tapi dia lebih ke arah Riau. Kalau yang di Jambi 2 ini ya, teman-teman. Nah, kalau batin 9 itu dia sudah sorry. Aku belum ini ya. Oke. Kalau batin 9 ini dia sudah menetap ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang orang Jambi yang ikut seminar pada hari ini, kalau lihat ada suku anak dalam, tapi kok kayak nggak suku anak dalam gitu ya. Dia udah berpakaian kayak seperti orang biasa, udah ada rumah, tapi tinggalnya di dusun gitu aja. Nah, that's batin 9 ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat yang masih sangat primitif, tinggalnya di hutan, masih tidak berbaju, masih pakai pakaian tradisionalnya, itu orang rimba. Seringnya kita bilang kubu liar. Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini persebaran suku anak dalam ya, teman-teman yang ada di Jambi, Riau, dan South Sumatera atau Sumatera Selatan. Jadi dia kebanyakannya di sana, tapi banyaknya di Provinsi Jambi, tapi tersebar di 3 provinsi ini. Ada di Nasional Bukit 12, Hutan Nasional Bukit 12 itu ada sekitar 2.500-an ya, teman-teman. Ada yang di Bukit 30 itu sekitar 474-an, hampir 500, dan yang ada di perbatasan Jambi, Palembang, atau Sumatera Selatan itu sekitar 1.300. Nah, tadi juga sedikit dijelaskan sama Uli, suku anak dalam itu dia hunter-gatherer. Apa sih itu hunter-gatherer, Kak? Hunter-gatherer itu adalah orang yang hanya bergantung pada hutan. Kalau kita itu, kalau kalian tahu sekarang Society 5.0, itu kan bergeraknya dari Society 1.0. Kemarin tuh udah heboh-heboh 4.0. Sekarang sudah masuk ke 5.0. Nah, mereka ini masih yang 1.0. Kenapa? Karena mereka hunter. Setelahnya nanti yang 2.0 itu dia sudah bercocok tanam gitu ya. Nah, mereka itu masih hunter-gatherer, masih mengandalkan hutan banget. Makannya di hutan, berkehidupan di hutan, obat-obatannya juga di hutan. Jadi sangat bergantung pada hutan untuk identitas sosial mereka ya. Jadi hutan adalah segala-galanya bagi suku anak dalam. Nah, ini tadi juga disinggung sedikit sama Uli bahwa ada 2 apa ya, perspektif tentang humanity atau manusia, itu ada orang gelap sama orang terang. Jadi mereka hanya tahu 2 dunia itu aja. Orang gelap ya mereka yang di dalam hutan, dan orang terang kita yang tinggal di luar hutan ya, teman-teman.
Nah, di sini juga tadi Uli ada sebutin kalau dia ada pantang orang terang. Makanya dulu mereka itu sangat tertutup, tidak berinteraksi sama kita kecuali emang orang yang dipercaya untuk berinteraksi, misalnya tumenggungnya atau jenangnya ketika mereka ingin barter dan berinteraksi ekonomi ya untuk hasil hutan mereka. Nah, ini hal yang paling urgent juga yang perlu saya sampaikan bahwa saat ini itu suku anak dalam sudah semakin terpinggir dan terusir ya di persimpangan jalan. Kenapa? Sekarang mereka sudah tidak lagi tertutup, mereka sudah mulai keluar karena banyak sekali aspek-aspek yang mendukung development aspek ya, modernisasi, globalisasi, illegal logging yang berkenaan dengan hutan ya, perluasan kebun kelapa sawit besar-besaran yang ada di Sumatera, transmigrasi program semenjak 1980-an dari Jawa ke Sumatera, tambang batu bara, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini benar-benar sangat mengusik dan mengganggu kehidupan mereka. Nah, ini juga ya, tadi udah disebutkan kasta terendah dalam tatanan Melayu Jambi. Jadi, emang ini ada sejarahnya bahwa suku anak dalam ini, apa ya, emang perspektifnya sangat negatif, bahwa mereka itu adalah terbelakang, tidak teredukasi. Itu adalah perspektif yang sampai sekarang masih terjadi ya, teman-teman. Bahkan kita kata-kata kubu itu aja masih sangat melekat sama kita. Misalnya kita ngatain temen, kubu itu mungkin bahasa Indonesia atau bahasa gaulnya apa ya, katrok gitulah ya. Nah, itu sering jadi bahan ejekan untuk kita sama teman-teman kita misalnya gitu kalau lagi bercanda kubu koni, kubu koni. Nah, tanpa kita sadari itu adalah konotasi negatif yang emang kita cerminkan ke suku kubu ini. Makanya mereka punya apa ya, pandangan negatif dan diskriminatif. Nah, yang itu harusnya tidak harus kita lakukan ya sebagai pemuda karena di balik itu semua kita harus mengenal dulu sebenarnya siapa suku anak dalam Jambi ini. Nah, inilah yang terjadi sama suku anak dalam saat ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sekarang SAD di persimpangan jalan kami sering menyebutnya seperti itu. Kalau teman-teman lihat gambar ilustrator ini, di sini di sebelah kiri ada suku anak dalam, di sini ada anak kota lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ini suku anak dalamnya sedang merintih, sedih. Kenapa hutannya habis? Tanpa disadari sebenarnya eksploitasi hutan ini juga untuk kemajuan kota ya teman-teman. Hutannya makin habis, kotanya makin maju. Jadi dia mau ke hutan udah nggak ada lagi, yang mau dicari makanannya udah habis, mau ke kota juga asing buat mereka. So that's why kami bilangnya SAD di persimpangan jalan. Itulah hal yang uh, terjadi sama suku anak dalam hari ini ya teman-teman. Nah, oleh karenanya di tahun 2017 saya bersama teman-teman tim dari SEAT mendirikanlah komunitas. Waktu itu kita masih komunitas, sekarang sudah berbentuk NGO. Namanya Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi ya, didirikan 24 Maret tahun 2017, teman-teman. Nah, misi kita itu apa sih? Kita punya satu misi besar ya, teman-teman, yaitu memberantas buta huruf suku anak dalam melalui literasi pendidikan ya. Tagline kita bersama berkontribusi. Nah, ini beberapa contoh program yang sudah kita jalankan. Ada program Calistung, Paket A, Pendidikan Formal, Lembar Impian. Kita juga mulai masuk ke kesehatan, lingkungan, dan juga tentunya fundraising ya. Ini contoh dari program-program yang sudah pernah kita jalankan. Ini Lembar Impian itu lebih seperti kayak kelas inspirasi ya. Kita mendatangkan beberapa profesional, misalnya dokter, polisi, guru, untuk mengajar dan memberikan motivasi lah sama mereka. Kemudian ada juga program kesehatan, mengajarkan PHBS, tadi yang seperti Uli sebutkan juga ya. Ini kegiatan fundraising kita juga ada berbagai macam. Nah, target yang sudah kita implementasikan untuk desa-desa binaan suku anak dalam itu ada totalnya sejauh ini ada 6 daerah binaan SAD yang tersebar dari Provinsi Jambi sampai Sumsel ya, teman-teman. Nah, untuk relawannya sendiri itu kita udah ada lebih dari 350 relawan yang telah bergabung, berasal dari pemuda Jambi kebanyakan dan berbagai latar belakang. Nah, ini saya akan memberikan sekilas aja a brief introduction dari beberapa desa binaan kita. Ini SAD Skaladi ini lumayan dekat ya, 2 jam perjalanan aja di daerah Muara Jambi. Ini kategorinya Batin 9 ya, teman-teman. Masalah pendidikannya di sini buta huruf, ada yang putus sekolah dan tidak bersekolah juga. Kemudian ada ini kategori orang rimba ya, di Desa Hajran, ini di Batanghari.
Ini perjalanannya sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan, kategorinya orang rimba ya teman-teman. Masalah pendidikannya buta huruf dan tidak mengenal pendidikan. Kemudian ada di Suku Anak Dalam Muara Meda, ini perbatasan Jambi Palembang, ini sekitar 3 jam perjalanan, ini kategorinya Batin 9. Masalah pendidikannya buta huruf, tidak bersekolah, dan tidak mengenal pendidikan. Nah, waktu itu saya mendapat kesempatan yang sangat luar biasa melalui program Jambi Merang Mengajar dari CSR Pertamina Hulu Energi Jambi Merang 1 Agustus 2017. Saya menjadi fasilitator pendidikan di Suku Anak Dalam dan memutuskan untuk tinggal bersama Suku Anak Dalam di hutan Muara Meda ya teman-teman. Ini kalau bisa lihat di sebelah kanan ini adalah tracking saya setiap saya masuk menggunakan motor ya teman-teman. Dan ini rumah saya di pedalaman selama kurang lebih 2 tahun ya tinggal di sana. Nah, ini ada VT sedikit waktu itu saya sempat dihistorikan lah ya, didokumentari perjalanan saya dari salah satu program TV nasional di Net TV namanya Lentera Indonesia. Kalau teman-teman tahu, ini ya sekilas aja a brief bagaimana mereka mendokumentasikan perjalanan saya di Suku Anak Dalam Muara Meda. Ia membantu anak rimba demi mendapat pendidikan layak. Meski di tengah keterbatasan, semangatnya tak terbatas. Mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang di desa. Di satu sisi mereka sudah memutuskan untuk lepas dari hutan, tapi di sisi lain mereka tidak bisa diterima dengan baik. Dengan gigi, Reni memulai perubahan untuk suku anak dalam. Lentera Indonesia, Minggu 18 Februari, jam 9. Oke teman-teman, tadi sedikit VT saya ya di sana. Oke, mungkin ada yang Muhammad Rijal bisa di-mute dulu. Oke, thank you. Oke, nah itu sedikit VT saya teman-teman. Kalau mau lihat lengkapnya ada sekitar 30 menit dokumentarinya ada di YouTube ya, YouTube-nya Net Dokumentari namanya Sang Pelita Anak Rimba. Teman-teman ketik aja itu nanti teman-teman bisa tonton lengkapnya. Nah, ini sekilas tentang masalah pendidikan yang ada di Suku Anak Dalam Muara Meda. Kita lihat sebentar. Suku anak dalam yang buta huruf juga sering dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanah mereka kerap dirampas lewat selembar surat perjanjian. Orang rimba diperdaya karena tidak bisa membaca kontrak atas tanah mereka. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah penipuan. Yang sudah-sudahnya itulah Dik, kami diberi harapan, kami istilah tanda tangan, tapi yang tidak ada. Janjiin kan rumah, masuk ke anak-anak kami sekolah, janji dia dengan kami. Orang rimba yang hidup di pedalaman Jambi butuh perhatian. Ketika mereka tidak bisa baca tulis, dan ketika mereka tidak tahu pendidikan itu apa, maka mereka akan terus-menerus dibodohi dan ditipu oleh mereka. Dan sampai kapan mereka akan terus seperti itu? Oke, itu ya sedikit VT yang ada permasalahan yang di Suku Anak Dalam. Mungkin secara general saya juga bisa mengatakan bahwa permasalahan di Suku Anak Dalam adalah buta huruf. Kenapa sih Kak mereka harus bisa baca dan tulis? Karena banyak sekali eksploitasi yang mereka dapatkan ya dari berbagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Semisal mereka minta tanda tangan, diiming-imingin uang atau bantuan, malah tanah mereka yang hilang, hak tanah mereka hilang, atau mereka tidak dapat bantuan sama sekali. Atau ketika sekarang mereka sudah mulai mengenal uang dan mereka tidak bisa baca uang pun ketika mereka belanja di warung, itu bahkan mereka tidak tahu. Mereka mungkin uangnya 100.000 hanya dikembalikan 1.000, padahal belanjanya cuma mungkin 10.000, mereka juga nggak akan tahu ya. Juga sering terjadi di Suku Anak Dalam Muara Meda, mereka menjual nih ikan-ikan mereka, hasil tangkapan mereka tidak tahu cara menimbang. Jadi mungkin itu timbangannya akan sangat berat tapi dibayar dengan rupiah yang sangat kecil dan itu sangat disayangkan. Nah, inilah mengapa pendidikan ini penting untuk mereka. At least sesederhana itu bisa menghentaskan permasalahan mereka karena mereka sudah mulai compete dan bersinggungan dengan orang luar, orang desa lah terutama ya, atau bloker-bloker maksudnya penampung-penampung mau membeli hasil hutan mereka seperti itu. Jadi ini sangat penting pendidikan ini untuk Suku Anak Dalam.
Oke, lanjut. Nah, Oke, ini pertama belajar ya di suku anak dalam. Kalau teman-teman tahu, waktu pertama kali saya datang ke sana itu mereka nggak tahu pendidikan, nggak tahu pena, nggak tahu pensil. Ibarat itu pertama kali saya kenalkan kepada mereka. Tapi luar biasa sekali, semangat dan antusias mereka itu sangat tinggi ya teman-teman. Nah, saya itu menggunakan metode pembelajaran kontekstual ya teman-teman berbasis sekolah alam, di mana lumayan jarang saya mengajar mereka di dalam kelas pakai papan tulis seperti sekolah formal, tapi saya belajarnya melalui alam. Kenapa? Hal inilah yang akan lebih efektif untuk diimplementasikan kepada suku anak dalam karena mereka punya kearifan lokal. Jadi saya banyak sekali di sana beride dan berinovasi, belajar sambil manjat pohon, sambil berenang, dan ini salah satu contoh metode pembelajaran yang saya terapkan. Berkejaran dengan waktu, anak rimba kini terus berjuang menuntut ilmu, melawan buta huruf. Sudah semuanya, sekarang kita akan melakukan sebuah permainan. Yap, panjat kata tema kami hari ini. Kubebaskan hasrat mereka untuk bermain sambil belajar. Cari, kalau ibu bilang mulai baru manjat ya. Cari kata-kata ular. Ayo, ayo, ayo. Dicabut. Iya. Meski di tengah keterbatasan, semangat belajar mereka tak terbatas. Rasa ingin tahu mereka luar biasa. Baru 7 bulan aku mengajar, sudah banyak perubahan terjadi. Kucing. Alhamdulillah sekarang anak-anak udah pada bisa lumayan lancar membacanya. Dari yang dibandingkan dulu, mereka bahkan huruf pun tidak tahu. Aku senang belajar ke Ibu Reni dan aku jadi guru. Ya, itu sedikit VT ya teman-teman. Oke, nah ini juga ada sedikit VT. Waktu itu saya masuk 1 Agustus dan di 17 Agustus saya berniat bersama teman-teman dari SEAT juga dibantu untuk melaksanakan upacara bendera karena mereka juga nggak tahu sebenarnya mereka itu adalah warga negara Indonesia, mereka punya Pancasila, bendera kebanggaan kita yaitu merah putih, mereka nggak tahu. Lumayan struggling untuk mengenalkan dan mengajarkan mereka bernyanyi Indonesia Raya dan beberapa lagu kebangsaan lainnya. Tapi alhamdulillah pada saat itu sejarah banget ya, tidak terlupakan. Untuk pertama kalinya di 1 Agustus, di 17 Agustus 2017 setelah 72 tahun kemerdekaan Indonesia, mereka melaksanakan upacara kemerdekaan di tanah kelahiran mereka sendiri. Dan sejak saat itu mereka terus melaksanakan upacara bendera setiap tahunnya. Ini sedikit aja VT-nya ya, teman-teman. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Meta, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Oke, itu mungkin sedikit VT-nya ya, teman-teman. Dan luar biasa banget sih, mereka sangat antusias melaksanakan upacara bendera dan yang paling berkesan adalah mereka sendiri yang pelaku untuk melaksanakan upacara tersebut. Ada yang menjadi dirjen, ada yang menjadi komandan upacara. Pokoknya mereka semua yang baca undang-undang, baca proklamasi, apa segala macam, semuanya mereka yang menjadi pelaksananya ya. Nah, di sini ada satu cerita pasca upacara kemerdekaan ini juga lumayan sangat berkesan ya teman-teman. Di sini ada namanya Baim, salah satu murid saya.
pada saat kita sudah selesai melakukan upacara bendera, besoknya kita ada materi menggambar bebas gitu. Dan yang surprise banget teman-teman apa ya, anak-anak murid saya itu menggambar semuanya ada gambar merah putihnya. Kalau yang ini adalah gambar Baim sendiri, dia menggambar dirinya sendiri di bawah bendera merah putih, hormat gerak, karena waktu itu kata itu yang terus dia hafal untuk menjadi komandan upacara dan hari kemerdekaan kita. Dan di setiap gambar ada bendera merah putihnya. Ada yang gambar rumah ada bendera merah putihnya, ada yang gambar kapal ada bendera merah putihnya. Pokoknya semuanya udah ada bendera merah putih. Jadi sesimpel kita menanamkan kecintaan bendera merah putih itu aja udah jadi satu kebanggaan tersendiri ya buat kita dan teman-teman sehat, karena hal itu apa ya, kita menanamkan jiwa nasionalisme lah untuk mereka juga supaya mereka ada kebersamaan juga bahwa kita sama-sama warga negara Indonesia. Nah, untuk bisa baca tulis waktu itu cukup cepat ya teman-teman, karena saya live in di sana, tinggal di sana, itu sekitar 3-4 bulan mereka sudah bisa baca tulis ya teman-teman. Nah, tahun 2018, alhamdulillah saya juga mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan hak pendidikan formalnya mereka. Ini perjalanannya panjang dan sangat-sangat struggling sih teman-teman, tapi alhamdulillah 2018 itu pertama kali ada 7 anak yang akhirnya nanti juga bertambah terus jumlahnya mengikuti ujian paket A dan mendapatkan ijazah SD dari suku anak dalam. Nah, totalnya saat ini udah ada puluhan suku anak dalam yang terbebas dari buta huruf, 14 anak SAD mendapatkan ijazah SD atau paket A, 9 anak sudah menempuh pendidikan formal SLTP, dan udah ada 5 anak SAD yang sudah lulus SLTP dan sekarang sedang mau melanjutkan ke tingkat SLTA. Nah, ini beberapa achievement kita di Sehat Jambi ya teman-teman. Kita mendapatkan berbagai apresiasi dari berbagai pihak. Ini juga kita tidak menyangka bahwa gerakan atau movement kita yang ke hutan ini mendapatkan apresiasi dari banyak pihak teman-teman. Ada dari Paragon Innovation Award 2021, ada dari Satu Indonesian Award, dari Kemendikbud juga mengapresiasi kita, ada juga dari Paragon sama Indo Relawan. Nah, ini mungkin pesan terakhir saya, teman-teman ya. Setiap orang berhak memiliki cita-cita serta mimpi yang tinggi, tetapi yang menentukan adalah pikiranmu sendiri serta aksi nyata untuk melakukan perubahan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Jadi, be fokus, konsisten, kerja keras, serta nikmati proses jatuh bangunnya hingga kau tak sadar suatu hari nanti kau telah sampai ke titik yang bahkan lebih jauh dari yang pernah kau bayangkan. Oke teman-teman, ini slide terakhir saya, ada sosial media saya teman-teman, ada di Instagram @reniayuri. Kalau untuk Sehat Jambi ada @sehat_jambi, ini official website kita, ada di www.sehatjambi.com. Teman-teman bisa kepoin untuk kegiatan movement kita. Kita juga ada rutin open recruitment volunteer setiap tahunnya. Silahkan di follow teman-teman. Oke, mungkin saya kembalikan ke Azrida ya, moderator. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga nanti kita bisa discuss lebih dalam lagi. Thank you. Oke, Azrida, mohon izin sebelum ada sesi pertanyaan, saya mau membagi share screen sertifikat dulu untuk narasumber kita karena saya habis ini harus ke Mendalu, ada acara lagi. Oke, mohon izin Bu Rani, ini kami kirimkan file e-sertifikatnya. Boleh, Mas. Terima kasih banyak. Oke, bentar. Ya. Sebentar Bapak, saya posisikan untuk share screen-nya. Untuk screenshot. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke, terima kasih Bu Reni. Sama-sama, Mas Bayu. Waktunya hari ini pemaparan yang luar biasa ya tentang SAD bagaimana. Kebetulan saya juga rumahnya di Merangin, itu berbatasan sama
perbatasan Dalam. sama Sukanan Dalam di Air Hitam. Kami perbatasan Merangin dan Sarulangun. Jadi di Banyak ya desa di sana. di desa Bunga Antoi itu ya hampir setiap hari ada. Dan itu kan kalau dari Air Hitam itu berjarak cuma 10 kilo dari rumah saya. Jadi ya sering ketemu lah kalau pulang ke Bangkok. Dan ini luar biasa pemaparan pada kesempatan hari ini tentang SEAT dan tentang S&D. Nah, kami juga sangat-sangat mengapresiasi atas kinerja Bu Reni dari mulai berdiri sampai hari ini, bahkan relawannya ada lebih dari 300 relawan, dan itu sangat luar biasa. Dan mungkin kedepannya nanti kita akan sering mengundang Bu Reni ke kegiatan kami Boleh. selanjutnya. Silakan. Dengan senang Dan hati. kami Terima kasih dan juga Mas ya Bayu udah diundang ini hari ini. ya dan ini kan juga kami mengirimkan acara ini ke teman-teman kami yang ada di wilayah timur dan Oke. sangat antusias juga mengikuti kegiatan ini. Bahkan tadi ada yang masuk dan meminta mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Untuk teman-teman kami yang di wilayah timur, itu terima kasih atas atensinya pada kesempatan hari ini. Dan mohon izin Ibu, kami pamit dulu, undur dulu. Ya. Insya Allah nanti kita ketemu secara tatap muka secara langsung. Ya, boleh. Akan sangat senang saya menunggu undangannya untuk diskus lebih jauh sama Mas Bayu dan teman-teman. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya, Rida. terima kasih Pak Bayu Kurniawan dari SMSI. Ya. Jadi teman-teman kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari pemateri kedua kita, Kak